Halo teman-teman anak Nusantara, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pernah nggak sih, kalian habis jajan, terus bungkusnya dibuang gitu aja dan langsung lupa? Aits, hati-hati loh. Mungkin sampah yang baru saja kalian buang itu lagi siap-siap memulai sebuah petualangan yang panjang banget. Kalian tahu nggak, menurut program lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, setiap tahunnya manusia di seluruh dunia itu menghasilkan lebih dari 2 miliar ton sampah. Banyak banget, kan? Dan yang lebih bikin kaget, cuma sekitar 19% dari sampah itu yang berhasil didaur ulang. Sisanya, ya menumpuk begitu saja. Apalagi sampah plastik, dia bisa bertahan di lingkungan kita sampai 400 tahun lamanya. Bayangin deh, kalau plastik itu bisa ngomong, mungkin dia bakal bilang begini, "Aku diam saja sih, tapi aku akan ada di sini untuk berabad-abad." Serem ya? Nah, makanya hari ini kita akan bahas sesuatu yang super penting dan seru, yaitu daur ulang. Jadi, apa sih sebenarnya daur ulang itu? Menurut Badan Perlindungan Lingkungan atau WPA, daur ulang adalah proses mengubah sampah menjadi produk baru yang berguna. Tujuannya supaya limbah yang kita buang ke lingkungan jadi jauh lebih sedikit. Sederhananya, daur ulang itu kayak sulap. Kita bisa mengubah barang-barang bekas yang tadinya mau dibuang, jadi sesuatu yang baru dan bermanfaat lagi. Keren, kan? Daripada cuma dibayangin, gimana kalau kita ikuti petualangan seru dari sebuah botol plastik? Kita kenalan dulu yuk sama Boti, si botol plastik kecil yang penuh semangat. Cerita dimulai di sebuah minimarket yang ramai. Seorang anak membeli minuman dingin yang segar, dan botolnya adalah Boti. Saat itu, Boti merasa senang bukan main. Dia berpikir, "Yeay, akhirnya aku menemukan tujuan hidupku. Aku membawa minuman segar untuk anak ini." Rasanya bangga sekali bisa berguna. Tapi, kebahagiaan Boti tidak berlangsung lama. Setelah minumannya habis, Boti langsung dibuang begitu saja ke tempat sampah yang isinya campur aduk. Ada sisa makanan, kertas, dan sampah lainnya. Boti pun jadi sedih. Loh, kok aku dibuang di sini? Kenapa aku tidak dipisah? Padahal aku ini bisa jadi barang baru yang keren. Loh, ratap Boti dalam hati. Dari sinilah petualangan Boti yang sesungguhnya dimulai. Sebuah perjalanan yang akan mengubah nasibnya. Dari tempat sampah itu, Boti bersama tumpukan sampah lainnya diangkut oleh truk sampah menuju tempat pengumpulan sampah yang besar. Di sana, baunya tidak enak dan semuanya terlihat berantakan. Boti hampir putus asa, tapi tiba-tiba, sebuah tangan memungutnya. Ternyata, Boti masuk ke tahap pemilahan. Di sini, para petugas memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Sampah plastik seperti Boti dipisahkan dari kertas, kaca, dan logam. Boti merasa lega. "Hore, aku diselamatkan," pikirnya. Setelah dipisahkan, Boti dan teman-teman botol plastik lainnya dibawa ke tempat pencucian. Mereka dibersihkan dari segala kotoran dan sisa-sisa minuman. Wah, rasanya jadi segar kembali. Setelah bersih dan kering, petualangan Boti berlanjut ke tahap berikutnya yang sedikit menegangkan. Boti dimasukkan ke dalam sebuah mesin besar dan dicacah. Crash! Tubuhnya diubah menjadi serpihan-serpihan kecil yang disebut flakes. Meskipun awalnya kaget, Boti sadar ini adalah bagian dari proses untuk menjadi sesuatu yang baru. Serpihan-serpihan plastik dari Boti dan teman-temannya kemudian dikumpulkan. Tahap selanjutnya adalah proses pelelehan. Serpihan-serpihan itu dipanaskan dengan suhu tinggi sampai meleleh dan menjadi seperti adonan kental. Adonan plastik inilah yang kemudian dibentuk menjadi butiran-butiran plastik kecil yang disebut granul, atau ditarik menjadi serat-serat panjang. Dan dari sinilah keajaiban terjadi. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, atau KLHK, plastik hasil daur ulang ini bisa diubah menjadi banyak sekali barang baru. Mulai dari serat untuk membuat baju, tas yang trendy, helm sepeda motor yang kuat, sampai karpet untuk mobil. Benar-benar luar biasa. Dan coba tebak, Boti menjadi apa? Serpihan tubuhnya diolah menjadi serat-serat kain yang kuat dan berwarna-warni. Lalu ditenun menjadi sebuah tas ransel yang keren. Boti seolah-olah terlahir kembali. Dia bersorak dalam hati, "Aku lahir kembali."
Yuhu, sekarang aku jadi lebih keren dan berguna lagi. Kisah Boti ini menunjukkan kalau daur ulang itu benar-benar seperti memberikan kesempatan kedua bagi sampah. Kisah Boti tadi bukan cuma cerita loh, tapi itu benar-benar proses yang terjadi di dunia nyata. Dengan mendaur ulang, kita memberikan banyak sekali manfaat untuk bumi kita tercinta. Pertama, kita bisa menghemat energi. Membuat produk dari bahan daur ulang itu butuh energi yang jauh lebih sedikit dibandingkan membuat dari bahan mentah yang baru. Kedua, kita mengurangi polusi. Proses pembuatan barang dari bahan mentah seringkali menghasilkan polusi udara dan air yang lebih banyak. Ketiga, kita bisa mengurangi penggundulan hutan. Misalnya dengan mendaur ulang kertas, kita tidak perlu menebang terlalu banyak pohon. Dan yang paling penting, kita bisa mengurangi jumlah sampah yang berakhir di lautan dan merusak ekosistem laut. Ingat kan, banyak sekali hewan laut seperti penyu dan ikan yang menderita karena sampah plastik. Jadi, dengan mendaur ulang, kita ikut menjaga kelestarian alam. Tapi kak, aku kan masih kecil. Gimana caranya aku bisa ikut membantu? Tenang, kalian semua bisa jadi pahlawan untuk bumi. Kok, caranya gampang banget? Cukup ingat 3 kata ajaib. Reduce, reuse, dan recycle. Atau dalam bahasa Indonesia, kurangi, gunakan ulang, dan daur ulang. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, reduce atau kurangi. Ini artinya kita berusaha mengurangi jumlah sampah yang kita hasilkan. Contoh sederhananya, daripada setiap hari beli minuman botolan, coba deh bawa botol minum sendiri dari rumah. Selain lebih hemat, kita juga mengurangi sampah botol plastik, kan? Atau saat belanja, kita bisa menolak kantong plastik dan menggunakan tas belanja sendiri. Kedua, reuse atau gunakan ulang. Artinya, kita memakai kembali barang-barang yang masih bisa dipakai. Misalnya, toples bekas selai jangan langsung dibuang. Kita bisa cuci bersih dan pakai untuk menyimpan alat tulis, jepit rambut, atau mainan-mainan kecil. Kaleng bekas biskuit juga bisa jadi tempat pensil yang unik. Dan yang ketiga, yang paling seru, adalah recycle atau daur ulang. Nah, langkah paling awal dan paling penting yang bisa kita lakukan di rumah adalah dengan memilah sampah. Sediakan 2 tempat sampah yang berbeda. Satu untuk sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti sisa makanan, sayuran, atau daun kering. Sampah organik ini nantinya bisa diolah menjadi pupuk kompos yang subur untuk tanaman. Tempat sampah yang kedua adalah untuk sampah anorganik, yaitu sampah yang sulit terurai seperti plastik, kaleng, kaca, dan kertas. Dengan memisahkan sampah anorganik, kita akan sangat membantu proses daur ulang seperti yang dialami Boti tadi. Jadi, lain kali kalau kalian punya botol plastik bekas, jangan dicampur dengan sisa makanan ya. Pisahkan dan buang di tempat sampah khusus anorganik. Langkah kecil ini dampaknya besar sekali. Loh, teman-teman anak Nusantara, kalian tidak perlu menjadi pahlawan super dengan kekuatan ajaib untuk menyelamatkan bumi kita. Kalian cukup memulai dari satu langkah yang sangat sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya dan memilahnya dengan benar. Setiap kali kalian membawa botol minum sendiri, setiap kali kalian menggunakan kembali kotak bekas, dan setiap kali kalian memisahkan sampah plastik, kalian sebenarnya sedang melakukan sebuah aksi kepahlawanan yang nyata untuk planet kita. Bumi kita ini cuma ada satu, tidak ada planet cadangan. Jadi, merawatnya adalah tugas kita bersama. Anggap saja, daur ulang itu adalah hadiah kecil dari kita untuk bumi. Sebagai ucapan terima kasih karena sudah menjadi rumah yang begitu indah untuk kita tinggali. Jadi, teman-teman, yuk kita sama-sama berjanji untuk lebih peduli pada lingkungan. Ingat ya, kalau kamu mau bumi kita ini tetap indah, sejuk, dan bersih, jangan pernah lupakan 3 hal tadi. Kurangi sampahmu, gunakan ulang barang-barangmu, dan daur ulang apa yang bisa didaur ulang. Mari kita jadi generasi anak Nusantara yang cerdas dan cinta lingkungan. Terima kasih banyak ya sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semua untuk berbuat baik pada bumi. Jangan lupa untuk klik tombol like, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video seru dan bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!